Kecamatan Abung Selatan, gelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Inspektur upacara. Hormat! Tegak! Upacara Hari Pahlawan tahun 2024. Ya, dimulai. Laksanakan. Kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 ini dilaksanakan di halaman SMKN 1 Abung Selatan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pada Senin tanggal 11 November tahun 2024 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Abung Selatan, Dedi Irawan, Eskom, MM, Kepala Sekolah SMKN 1 Abung Selatan, Adi Widodo, SP, MTI, dan Ramil Abung Selatan yang diwakili oleh anggota Koramil, Kapolsek Abung Selatan diwakili Babin Kamtipmas, Kepala Puskesmas Abung Selatan serta Forkopincam. Turut hadir pada upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 tersebut, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Abung Selatan, Hajah Prihatin SPD, MM, para Kepala Desa Sekecamatan Abung Selatan beserta perangkat desa, seluruh Kepala Sekolah Sekecamatan Abung Selatan mulai dari PAUD, SD, SMP, SLTA, siswa-siswi SMKN 1 Abung Selatan, serta undangan lainnya. Upacara peringatan Hari Pahlawan berlangsung dengan hikmat dan lancar. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Camat Abung Selatan Dedi Irawan Eskom, MM, dengan pemimpin upacara Sersan Mayor Effendi. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita berdoa seraya
mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Berdoa, mulai. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan Pahlawan Nasional. Pesan Pahlawan Nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara. Engarso sing tulodo di depan memberi contoh, ing madya mangun karso di tengah memberi semangat, tut wuri handayani di belakang memberi dorongan. Pesan Pahlawan Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang ialah kamu, hari generasi muda.
pesan pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau, semboyanku, aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan terus meneruskan perjuangan. Pemerintah TNI akan terus berjuang. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Jamin. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan guguncang dunia. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruslah perjuanganku. Camat Abung Selatan Dedi Irawan dalam pidatonya menyampaikan bahwa tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuknya pengabdian kita harus memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan bangsa, ucap Dedi Irawan. Untuk mencapai Indonesia merdeka, dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dedi menambahkan dalam pidatonya, meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI,
Maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan, dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun. Pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cinta negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang Oleh karenanya kita berharap, peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun, mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan. Kita berharap pada setiap momen peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, inovasi baru, untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan, sesuai dengan tantangannya saat ini. Hadirin sebangsa dan setanah air, proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya. Dari tahun ke tahun, hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol, dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia. Oleh karenanya, semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya mengejarkan pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuannya mengelola permasalahan sosial. Terkait perkembangan zaman, apakah pahlawan hanya memiliki masa lalu? Apakah dimungkinkan muncul pahlawan saat ini mengingat koridor perjuangan fisik untuk mendirikan negara telah selesai dengan terbentuknya NKRI? Tentunya pertanyaan itu sangat sempit jika dikaitkan dengan ladang perjuangan hanya pada saat pembentukan negara. Tantangan ke depan bahwa kita sepakat NKRI adalah untuk masa depan rumah kita bersama. Pada akhirnya, jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik, meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Pungkas Dedi mengakhiri pidatonya pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global. Siapapun berkesempatan untuk berjuang mempertahankan NKRI dan membangun kemajuan NKRI. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Membalas,
kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas, yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas, membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas. Ya Allah, Tuhan yang merajut Nusantara dalam bingkai kebangsaan, rahmati para pendahulu kami dengan ridho dan ampunan. Anugerahi kami jalan keteladanan, muliakan kami dalam keimanan, kuatkan hati dan langkah kami meraih kejayaan, agar tak sia-sia air mata dan pengorbanan, agar tak durhaka generasi kami yang hanya melanjutkan, agar bangsa ini menapak tegak mengusung harapan, agar hidup dan kehidupan senantiasa lekat dengan kerukunan, agar panjang menghela napas hingga akhir zaman tanpa rintangan. Ya Hari Pahlawan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Pak Camat, tanggapan kita terkait 10 November seperti apa Pak Camat? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan tahun 2024. Tanggapan saya dengan tema teladani pahlawanmu, cintai negerimu, bahwa kita untuk lebih mengenal lagi para pahlawan dan mendoakan beliau yang telah gugur mendahului kita dan menjadikan beliau-beliau sebagai teladan buat kita semua dan mencintai negeri kita sepenuh hati. Apa hikmah daripada 10 November Pak Camat? Hikmah 10 November untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, dulu mendobrak, sekarang mengedukasi semua lini dari pendidikan sampai dengan masyarakat luas. Untuk Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Abung Selatan Pak, harapan kita dengan dunia pendidikan ini seperti apa dengan adanya 10 November ini Pak? Terima kasih. Kami dari SMK Negeri 1 Abung Selatan bahwa dalam peringatan 10 November tahun 2024 ini bahwasannya bahwa pahlawan itu adalah sebagai teladan, sebagai contoh, sehingga kami mengharapkan bahwa anak-anak kita generasi muda ini ke depannya bisa menjadi teladan minimal bagi dirinya dan kemudian juga bagi masyarakat dan nusa bangsa. Pesan apa yang akan disampaikan oleh para pelajar Pak, khususnya untuk Kabupaten Lampung Utara? Terima kasih. Untuk anak-anak kami dari SMK Negeri 1 Abung Selatan, bahwa masa depanmu ada di tanganmu. Mulai dari hari ini adalah sebagai perwujudan masa depanmu yang akan datang. Dari Lampung Utara, Supangat, Pratama Media News, mewartakan.